Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi bi tiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bertemu dan berkumpul secara virtual dalam rangka melanjutkan pembacaan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thahir bin Salih Al-Jazairi. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan atau bab yang pertama seputar ilmu tauhid, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih menyisahkan satu persoalan, yaitu persoalan mengenai sifat-sifat yang bisa kita katakan terambil dari ayat-ayat mutasyabihat, ya, di mana pemaknaannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita memiliki beberapa kemungkinan dari pemaknaan sifat atau ayat tersebut. Dan insya Allah nanti akan kita coba jelaskan apa yang baru saja kita sampaikan. Dan sekaligus nanti ini adalah mengakhiri pembahasan bab yang pertama mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai iman kepada malaikat. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Mal muradu bil istiwa'i fi qaulihi subhanahu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Kemarin kita sempat singgung bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang sifatnya adalah muhkamat, yang sudah jelas, sudah dapat dipahami langsung pemaknaannya. Contohnya seperti ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Dan ada ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat kenapa? Karena sebagian kelompok, sebagian golongan ada yang salah dalam memaknai atau salah dalam mengambil pilihan makna terhadap makna istiwa ini. Ya, karena kita ketahui bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk, sehingga kemudian tidak mungkin apa yang ada pada makhluk itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kaidah, segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita dan kita menganggap itu adalah Allah, maka percayalah itu pasti bukan Allah, karena Allah tidak bisa dinalar dengan logika kita. Nah, dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang seolah-olah, ya kita katakan seolah-olah itu membuat Allah berjisim, ya Allah punya bentuk tubuh, lalu kemudian melakukan hal-hal yang sebagaimana dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, tentu ini dua hal yang bertentangan. Kenapa? Di ayat muhkamat kita sepakati laisa kamitslihi syai'un, tapi di ayat mutasyabihat Allah katakan Allah punya tangan, ya, Allah punya ini, meskipun itu kita nanti akan jelaskan bagaimana maksud daripada ayat-ayat tersebut, gitu ya. Nah, di sini beliau membuka pembahasan dengan pembahasan istiwa, yang mana ini merupakan pembahasan yang sangat tajam pembahasannya, yang sering menjadi bahan perbedaan antara kelompok-kelompok yang mujassimah. Apa itu kelompok mujassimah? Kelompok yang menjasmanikan Allah, yang memahami bahwasanya Allah itu berbentuk jasmani, punya unsur, ya, punya bentuk struktur tubuh seperti itu. Nah, ketika Allah katakan sendiri dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas arasy, ya, beristiwa. Nah, sebelumnya kita harus pahami bahwasanya setiap kata itu memiliki banyak makna. Ada makna hakikat namanya. Nah, makna hakikat itu adalah makna yang sebenarnya yang terdapat dalam kamus. Ada yang namanya makna majaz. Nah, makna majaz ini adalah makna yang tidak sebenarnya. Ya, Zaid panjang tangan. Nah, kalau kita maknai sebagai makna hakikat berarti tangannya memang panjang. Tapi kalau secara makna majaz berarti bukan tangannya yang panjang. Tapi dalam hal ini kita menyerupakan Zaid dengan seorang pencuri seperti itu. Karena sifat dari pencuri bisa kita sebut sebagai tangan panjang seperti itu. Nah, ketika Allah katakan seperti ini, nah maka makna yang mana yang akan kita berikan kepada ayat ini? Apakah makna hakikatnya atau makna majaznya?
Nah, itu yang menjadi problem. Nah, sebagian ada yang berani langsung mengatakan makna hakikat gitu. Nah, sebagian yang lain mungkin eh, memandang begini. Kalau kita letakkan makna hakikat, secara otomatis nanti orang akan menganggap bahwasanya Allah itu apa namanya benar memiliki sifat sebagaimana sifatnya makhluk, sehingga dipalingkan ke makna majaz seperti itu. Nah, ada juga nanti yang pemahaman seperti itu. Lalu, kemudian bagaimana yang seharusnya? Nah, kita akan baca dulu apa yang disampaikan oleh Syekh Salih bin Tahir, Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi, afwan. Ya, al-muradu bihi, apa yang dimaksud dengan istiwa itu adalah istiwaun. Jadi belum mendefinisikan istiwa dengan istiwa. Maksudnya apa? Beliau tidak memberikan pemanaan secara hakikat maupun secara majas. Jadi apa itu istiwa? Istiwa itu istiwa. Makanya sempat ada kritik ya ketika di Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama gitu ya, ketika yad diartikan dengan tangan. Kemudian istiwa diartikan dengan berjuntai, bersemayam ya. Sementara dalam akidah Asy'ariyah itu pendapatnya para mutaqaddimin mengatakan bahwasanya tidak usah dimaknai apapun. Jadi serahkan maknanya sempurna seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu adalah sifat sempurna. Jadi istiwa itu adalah istiwa. Jadi Allah di atas awak, di atas arsy beristiwa. Nah, makna istiwa itu ya kita tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau di sini juga mengatakan wal muradu bihi, yang dimaksud dengan sifat istiwa itu adalah istiwa gitu. Ya, entah istiwa sifatnya adalah sifat majas atau dalam hal ini adalah hakikat, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi dalam kaidah kita, dalam pikiran kita yang muhkamat adalah laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya pasti tidak akan serupa dengan makhluk. Ya, yaliku bi jalalir rahmani jalla wa ala. Yang mana istiwa tersebut yang tidak kita maknai ya. Jadi kita katakan ini istiwa, jangan diartikan kemudian istiwa itu adalah maksudnya adalah bersemayam, tidak. Istiwa di sini maksudnya adalah istiwa gitu. Jadi istiwa ini apa? Ya istiwa gitu. Nah, istiwa yang mana? Istiwa majaz, istiwa hakikat atau apa? Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting adalah sifat istiwa tersebut, entah yang manapun itu yang Allah Subhanahu wa taala saja tahu maknanya, yaliku bijalalir rahman, pasti cocok untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Falistiwa ma'lun wal kaifu majhul. Nah, sementara istiwa itu ya lafaz istiwa kita tahu gitu. Maksudnya ya, lafaz istiwa itu kita tahu. Artinya kalau kita sebutkan Zaid beristiwa gitu, kita bisa menggambarkan oh gitu seorang beristiwa itu ya, ataupun makna majasnya pun kita tahu gitu. Istiwa itu bisa dipanggilkan dengan mana istaula dan lain sebagainya gitu ya. Tapi wal kaifu majhul, tapi makna yang mana? Ah, kaif ini juga harus diperhatikan ya. Jadi banyak orang salah memahami seolah-olah misalkan ada ayat ya, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, misalkan seperti itu. Nah, mereka mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah seperti apa kita nggak tahu. Nah, itu mereka sudah menafsirkan yad itu dengan tangan. Nah, jadi yang benar bagaimana? Ya Allah itu punya yad, tapi nggak tahu makna yad itu yang mana gitu. Kita tahu yad itu apa, ya yad itu kita tahu apa, ada makna hakikat, ada makna majas, tapi yat yang dimaksud dalam ayat ini atau yat yang Allah maksudkan itu apa kita nggak tahu, majhul. Gitu. Jadi wal kaif ini bukan berarti kita menetapkan Allah itu pokoknya bersemayam, tapi bagaimana cara bersemayam tidak. Tapi memang secara makna istiwa kita tahu ada makna hakikat, ada makna majas. Tapi bagaimana istiwa yang Allah inginkan itu kita majhul, kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan istilahnya tafwid, gitu ya. Wastiwa'uhu 'alal arsy laisa kastiwa insan. Yang pasti adalah istiwanya Allah di atas arsy itu tidak seperti halnya bersemayamnya manusia ya alas safinati sebagaimana di atas kapal ya Allah ridaba atau di atas punggung hewan au sarir atau di atas kasur dipan ya masalah. Faman tasawwara mithla dzalika. Nah, siapa yang tergambar dalam pikirannya ketika Allah berjuntai atau bersemayam di atas arasy, berarti gambarnya seperti manusia duduk di atas kapal, duduk di atas punggung hewan gitu. Nah, maka fahuwa mimman ghalaba alaihil waham, maka dia adalah orang yang apa namanya terkena keraguan dalam pemikirannya ya li'annahu syabbahal khaliqa bil makhluqati, karena dia menyerupakan sang khalik Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ma'annahu qad tabata, sementara sudah ditetapkan bahwasanya fil aqli wan naql, secara akal dan secara nakal, annahu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa dengan Allah. Jadi kalau terbayang sama kita sesuatu, oh tangan berarti tangan seperti ini, Allah berarti seperti itu, bukan Allah, berarti itu tidak ada. Makanya tadi kita katakan kalau secara makna yang ada dalam kemampuan nalar manusia, kita tahu istiwa itu maknanya apa, ada hakikat, ada majaz. Iyat itu kita tahu maknanya apa, ada hakikat, ada majaz. Kemudian apalagi misalkan ya yang semacam itu wajah, kita tahu makna wajah itu secara hakikat ada, secara majaz ada. Tapi kaif dalam hal ini adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makna apa kita nggak tahu, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti jadi bukan berarti kita menolak sifat istiwa, bukan menolak sifat yat atau sifat dan segala macamnya. Kita meyakini bahasanya Allah menyatakan ada sifat tersebut ya berarti kita yakini Allah punya sifat ini.
Tapi kita nggak memaknai apa makna dari sifat ini, gitu ya. Karena al-kaif majhul, kita nggak tahu bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah seperti ini. Ya, kenapa kita katakan seperti itu? Saya kita serahkan saja kepada Allah. Karena kalau kita bayangkan istiwa maknanya ini, istiwa maknanya ini, ada potensi nanti itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga kemudian lebih baik ditafwid saja. Ini mazhabnya para mutaqaddimin Asy'ariyah seperti itu. Ya. Fakama anna dzatahu la tusyabihu dzata syai'in minal makhluqati kadzalika ma yunsabu ilaihi subhanahu la yusyabihu syai'an mimma yunsabu ilaiha, ya. Sebagaimana zat Allah itu tidak menyerupai zat sesuatu pun dari makhluk, ya, begitu juga tidak bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun yang apa namanya, yang sekiranya tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak cocok untuk dinisbahkan kepada Allah, yang sekiranya sesuatu yang dinisbahkan itu adalah serupa dengan makhluk, gitu. Jadi tidak boleh mengatakan Allah itu istiwa berarti Allah bersemayam. Apa dalilnya Allah bersemayam? Ya, Allah sendiri mengatakan tidak seperti itu. Ya, nah, karena itu tidak semua pemaknaan Al-Qur'an itu kita maknai dengan makna hakikat semua. Nah, ada beberapa yang mungkin nanti pemaknaannya adalah makna majaz, ya. Dan para ulama juga, para ulama tafsir terutama itu banyak mengatakan majaz banyak sekali dalam Al-Qur'an, karena kalau tidak diartikan secara majaz itu maknanya akan ambigu, ya. Jidaron yuridu ayyang qadda, ya, ada dinding yang ingin roboh. Gimana dinding punya keinginan? Sebenarnya dinding itu mati, gitu ya, benda mati, gitu. Maka maknanya adalah makna majas. Begitupun lain sebagainya, ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Ada sungai yang mengalir. Tidak ada sungai yang mengalir. Yang mengalir itu air. Ya, sungai itu tempat mengalirnya air. Nah, itu berarti majas juga di situ, dan banyak lain sebagainya contoh-contoh penggunaan majas dalam Al-Qur'an seperti itu. Begitupun dalam hal ini, maka kita di posisi antara istiwa ini apakah manakah atau mata majas kita nggak tahu. Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah bersifat istiwa. Kita yakini istiwanya, tapi nggak usah diartikan istiwa itu adalah bersemayam. Karena kalau kita katakan istiwa itu artinya pasti bersemayam, tidak ada makna majasnya, maka kita sudah menetapkan sifat yang serupa dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya biarkan saja sifatnya, tidak usah diartikan seperti itu, ya. Hal yudhafu ila Allah Subhanahu wa taala yadan au a'yun, ya, au nahu dzalika, apakah bisa diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat seperti tangan, mata dan semacamnya? Kemudian beliau jawab warada fil kitabil aziz, ya, ada dalam Al-Qur'an idhafatul yad, di mana Allah mengidhafahkan, menyandarkan sifat yad, ya, kepada Allah. Ya, kemudian sebagaimana dalam firman-Nya yadullah fawqa aydihim, begitupun yadain dalam firman Allah ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya wal a'yun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, ya. Nah, Allah dalam Al-Qur'an menyatakan demikian. Jadi dinisbahkan, didhofahkan yad itu yadullah, seolah Allah punya tangan, ya. Atau kalau bagi orang awam ketika yad itu tangan, maka yadullah berarti tangan Allah, gitu. Nah, itu ada beberapa ayat yang demikian. Nah, kalau misalkan Allah saja menisbahkan yang demikian itu, apakah boleh bagi kita? Nah, maksudnya seperti itu. Untuk menisbahkan juga tapi di luar daripada ayat Al-Qur'an, jawaban beliau illa annahu la yajuz, ya. Allah memang menyatakan demikian, maksudnya Allah mengidhofahkan sifat-sifat tersebut kepada dirinya, tetapi tidak boleh bagi kita untuk mengidhofahkan yang serupa sebagaimana yang Allah lakukan. Jadi kita tidak boleh tiba-tiba menambahkan yadullah tapi tidak ada atau bukan memasukkan Al-Qur'an seperti itu. Ya, illa ma adhafahu ila nafsihi fi kitabihil munazzal aw adhafahu ilaihi nabihum mursal. Ya, al-mursil, ya, tidak boleh menambahkan sesuatu kecuali apa yang memang diidhofahkan oleh Allah sendiri atau oleh Rasulnya, seperti itu. Mal muradu bil yadi huna. Lalu apa maksud daripada makna yad? Nah, ini. Jadi kita sudah mulai terbiasa, ya. Jadi ketika ada ayat-ayat mutasyabihat ini yang sekiranya berpotensi untuk membuat Allah serupa dengan makhluk, maka jangan diartikan. Karena kalau kita mengartikan yad dengan tangan, maka seolah-olah kita sudah menetapkan makna hakikat untuk lafaz tersebut. Nah, artinya kita menetapkan bahwasanya Allah punya tangan sebagaimana tangannya makhluk, dan itu mustahil di ayat muhkamat. Karena di ayat muhkamat kita katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya ya? Nah, ini sebenarnya lebih apa namanya? Lebih bagus untuk lafaz seperti ini ketimbang di atas. Kalau tadi di atas makna istiwa adalah istiwaun yaliqu bijalali subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu akan ada potensi nanti orang menyalahpahami istiwa di atas. Apa makna istiwa? Istiwa maksudnya adalah bersemayam. Nah, itu nanti akan ada potensi seperti itu. Tapi kalau dengan kalimat ini lebih bagus. Tapi tadi kita sudah jelaskan juga di atas, ya, maksudnya istiwa itu bukan istiwa bersemayam, tapi istiwa apapun lah yang Allah pahami, gitu ya. Al-muradu bil yadi huna, nah maksudnya yad itu apa pada ayat-ayat mutasyabihat, ya, maknan adalah sebuah makna, gitu. Nah, artinya bisa makna hakikat, bisa makna majas, bisa makna lain yang tidak bisa ditangkap oleh nalar kita, ya. Yang penting yaliku bijalalihi subhanahu wa taala. Makna tersebut pasti layak, cocok dan sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal a'yun, begitupun dengan sifat a'yun, ya.
fa inna kulla ma yudhafu ilaihi subhanahu yakunu ghairu mumathilin lima yudhafu ila syai'in minal makhluqat. Nah, maka sesungguhnya setiap yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak akan serupa sedikit pun dengan apa yang disandarkan kepada makhluk gitu. Jadi kalau ditanya apa makna yadullah, jadi jangan diterjemahkan tangan Allah, tapi terjemahkan yad Allah gitu. Nah, apa makna yad? Nah, ada makna hakikat, ada makna majas. Kita tahu makna yad gitu ya. Tapi apa kaif atau bagaimana yat yang ada pada ayat ini maksudnya itu kita serahkan kepada Allah, itu namanya tafwid gitu ya. Kalau ditanya istiwa itu apa, kita tahu istiwa. Yat itu apa, kita tahu yat. Ya, ayun itu apa, kita tahu ayun secara hakikat maupun secara majas. Tapi apa yang dimasukkan di sini kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'taqada anna lahu yadan, ya siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu punya yat, punya tangan. Nah, di sini baru diartikan dengan tangan lagi gitu ya. Kayak di syai'in sebagaimana tangannya syai'in minha ya, tangannya makhluk gitu ya, au ainan kadzalika, begitupun dengan Allah punya mata sebagaimana matanya makhluk, bahwa mimman ghalaba alaihi waham, maka dia adalah orang yang pemikirannya terganggu, atau dalam hal ini kacau pemikirannya, diliputi keraguan, idz syabbahallahu, ya idz syabbahallaha, karena dia menyerupakan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya, wa huwa laisa kamitslihi syai'un, padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan sesuatu pun gitu ya. Nah, ilaman yunsab madakar tahu fi makna listiwa walidin wal ayun ya. Nah, pemanaan tadi yang kita katakan, jadi apa maknanya istiwa, maknanya ayun? Nah, memahaminya adalah kita tahu bahwasanya makna istiwa itu ada. Ya, itu ada maknanya. Ayun itu ada maknanya. Ya, masing-masing dari ketiga ini ada makna hakikat, ada makna majas. Kita tahu makna itu. Tapi kita tidak meyakini satu makna pun yang kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah, tafwid. Nah, artinya kita tidak menetapkan satu makna pun untuk itu. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, pemahaman seperti ini, madhab seperti ini, pendapat seperti ini, kepada siapa disandarkan pandangannya? Yun sabudalika ila jumhuri salaf. Nah, ini pandangan daripada dinisbahkan kepada para jumhur salaf ya, para jumhur salaf ya, mayoritas daripada para salaf. Wa amal khalaf. Nah, sementara para khalaf artinya para mutakhirin. Nah, tadi salaf itu mutakaddimin, khalaf itu berarti kan mutakhirin. Fa'aktsaruhum yufassiruna al-istiwa bistilah. Nah, ada yang menafsirkan istiwa itu dengan istilah. Nah, ini nanti kita akan pahami kenapa sebagian Asy'ariyah belakangan ada yang mentakwil gitu ya. Jadi, kita harus pahami dulu ya. Kita lanjut dulu. Wal yad bin ni'mah, yad dimaknai dengan nikmah, awil qudrah ya, kekuasaan, ayun dimaknai hifz ya, pengawasan, riayah. Nah, wa dzalika litawahumi katsirin minhum annaha in lam tu'awwal wa tusrif an zahiriha aw hamatit tashbiha wa qad ittafaqal fariqan ala anna al musyabbiha dhalun wa ghairuhum yaquluna inna ma tuhi mustashbiha law lam yadull al aqlu wan naqlu ala tadhihi faman syabbaha famin nafsi utiya. Nah, intinya adalah sebenarnya seperti ini ya. Kalau sekiranya kita biarkan dalam hal ini orang awam, kita katakan yat itu artinya yat ya, jangan diartikan tangan gitu. Ya, mungkin kalau orang yang ngikutin kajian terus, oke, paham, gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan ada orang yang tidak pernah belajar, tapi sedikit-sedikit tahu bahasa Arab, terus membaca ayat yadullah, apa yang ditangkap oleh nalarnya? Pasti ditangkap yat itu maknanya adalah makna hakikatnya, gitu ya. Berarti dia akan menyerupakan Allah dengan makhluk seperti itu. Sehingga kemudian para mutakhirin berpikir kalau demikian para orang awam ini harus diberikan makna yang sekiranya lebih cocok gitu di dalam hal ini. Jadi bukan diberikan makna hakikat, tapi diberikan makna majas. Tujuannya apa? Supaya tidak ada keraguan dalam dirinya. Jadi ketika baca yad, yad artinya kekuasaan. Jadi yadullah, jangan sampai orang awam memahami itu tangan Allah, tapi kekuasaan Allah. Nah, makna itu pun makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bedanya antara madhab mutakaddimin dengan madhab mutakhirin. Seperti itu. Jadi kalau mutakaddimin menyerahkan seluruh maknanya, tidak menentukan satu makna pun, entah itu hakikat maupun majas. Tapi kalau mutakhirin, ya, itu menentukan makna, tapi makna yang layak bagi Allah, bukan makna hakikat yang serupa dengan makhluk. Itu pun dalam kondisi darurat, ya, di mana kita katakan tadi, kalau seandainya tidak dimaknai dengan makna tertentu, orang akan langsung paham bahwasanya ini adalah, atau langsung lari kepada makna hakikat, yaitu berbahaya bagi pemahaman mereka seperti itu. Ya, wadzalika litawahumi katsirin minhum annaha in lam tu'awwal wa tusrif an zahiriha aw hamatit tashbiha wa qad ittafaqal fariqani ala anna al mushabbiha dhalun ya, wa ghairuhum yaquluna inna ma tuhimu tashbiha law lam yadullal aqlu wan naqlu ala tanzih faman syabbaha famin nafsihi utiya. Nah, di sini beliau tambahkan ya, karena sebagian besar dari mereka mengira
Ya, andaikan semua itu tidak ditakwil dan dilarikan dari makna yang zahir atau makna hakikat, maka akan berimbas pada kerancuan. Artinya orang akan memahami bahwasanya Allah punya tangan, beneran punya tangan sebagaimana tangannya makhluk. Gitu. Sehingga rancu pemahaman. Sehingga harus dipalingkan maknanya kepada makna yang sekiranya tetap menjaga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kedua kelompok ini sepakat bahwasanya tetap sepakat. Jadi meskipun kelompok mutaakhirin ini mentakwil makna ini kepada suatu makna tertentu, yang penting adalah makna tersebut cocok pada Allah. Nah, kedua kelompok ini mutaqaddimin mau mutaakhirin semuanya sepakat bahwasanya siapapun yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu pasti sesat. Ya, siapapun yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu pasti pasti sesat seperti itu. Nah, selain mayoritas daripada ulama khalaf, nah ada juga yang berpendapat bahwasanya tasbih itu baru bisa terjadi kalau seandainya terjadi ya jika dalil-dalil akli dan dalil nakli tidak menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia terkena kesalahan dia sendiri gitu. Jadi pada hakikatnya tadi ya kita pahami dua hal saja. Jadi para jumhurus salaf ya atau mutaqaddim dan mutaqaddimu al-asy'ariyah mereka lebih memilih pandangan tafwid. Tafwid itu apa? Kita memang tahu makna, ya, hakikat dan majas dan apapun yang bisa kita tangkap. Tapi kita tahu ada juga makna di luar daripada makna yang bisa kita tangkap itu. Tapi makna mana yang kita tetapkan kepada sifat tersebut? Jawabannya adalah tidak ada satupun, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu tidak perlu diterjemahkan atau diartikan atau dimaknakan. Kenapa? Karena kita serahkan makna dan terjemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullah fawqa aydihim, yad Allah di atas seperti itu, ya. Yad Allah di atas gitu ya. Ar-Rahman walal arsy istawa, ya. Allah di atas arasy beristiwa. Udah serah saya begitu saja. Ya, tidak perlu diartikan seperti itu. Nah, adapun kalau mutaakhir atau mutaakhiru al-Asy'ariyah, nah mereka melihat situasi dan kondisi di lapangan ya, di mana banyak orang-orang awam yang pada akhirnya terjebak dalam kerancuan. Kenapa? Karena ketika membaca ayat ini langsung lari kepada makna zahir. Sehingga kalau dibiarkan, maka orang akan memahami Allah itu punya tangan, Allah punya muka, Allah punya mata, dan lain sebagainya. Sehingga harus dipalingkan kepada makna majasnya. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak ada kerancuan tadi. Dan makna majas pun tidak sembarangan, ada syaratnya. Bahkan kalau kita pelajari waktu itu syarat mentakwil itu ada banyak sekali, sulit sekali. Ya, banyak sekali syaratnya. Nah, intinya adalah takwil tersebut pun tidak boleh sesuatu yang merendahkan Allah atau sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, dalam hal ini tetap menjaga kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disebutkan terakhir kaifan bitu syai'an tsumma naqul. Bagaimana kita menetapkan sesuatu itu? Ya, kita katakan Allah itu bersifat istiwa. Summa naqulu al-kaifu fihi majhul, tapi kita katakan kita nggak tahu ya di mana istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, beliau katakan hada ghairu mustaghrab, ini tidak bukanlah sesuatu hal yang asing ya. Fa inna na'lamu anna nufusana mutasifatun bisifatin kal ilmi wal qudrati wal iradah. Nah, kita lihat diri kita saja. Kita ini kadang disifati dengan sifat ilmu, ya kita berilmu, kudrah kita berkuasa, al iradah kita juga berkehendak. Ya meskipun ini terbatas ya ilmu kita, kuasa kita dan kehendak kita. Ma'ana la na'lamu kaifiyata qiyami hadhihi sifat. Tapi ada Kak yang tahu bagaimana bentuk sifat ilmu itu, bentuk sifat kudroh itu, bentuk sifat irodah itu? Nggak ada gitu ya. Kita berilmu, Fulan berilmu. Kenapa kok bisa tahu dia berilmu? Ya pokoknya dia berilmu, nggak ada bentuknya. Beda kalau Fulan ganteng. Ya, kalau Fulan ganteng kan kelihatan dari mukanya gitu ya. Kalau Fulan berilmu, apa buktinya dia berilmu? Nggak ada bentuk fisik yang menunjukkan sifat tersebut. Jadi sifat ada, tapi kita nggak tahu bentuknya gimana. Ya sama, istiwa itu ada, tapi kita nggak tahu gimana istiwa itu. Begitupun kuasa. Ya, Zaidun itu berkuasa. Gimana bentuk kekuasaannya? Nggak ada bentuknya. Ya, iradah berkehendak. Gimana bentuk kehendak itu gimana? Ada nggak makhluk yang bentuk kehendak itu seperti apa? Nggak ada. Ya, jadi memang sifatnya ada, tapi kaifnya nggak tahu kita bagaimana bentuknya. Nah, begitupun bagaimana cara kita memahami sifat-sifat mutasyabihat tadi, seperti itu. Ya, bal inna nasma wa nubsiru. Nah, kita juga bahkan mendengar dan melihat walana lamu kaifa taqusulis sam'i wal absar. Nah, tapi kita kan nggak tahu gimana kok kita bisa menangkap tangkapan gambar supaya kita bisa lihat, kita bisa menangkap suara sehingga kita bisa mendengar. Kita nggak ada yang tahu semua itu. Bal inna natakallamu wala na'lamu kaifa sadara minnal kalam. Kita berbicara, tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk bicara itu, apa yang berbicara itu. Ya, fa in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat anna asya. Nah, kalau seandainya kita mengetahui hal tersebut, maka banyak hal yang hilang dari dalam diri kita. Wa mithlu hadza la yuhsar, dan ini banyak sekali contohnya. Ya, fa idza kana hadza fi ma yudhafu ilaina, fa kaifal halu fi ma yudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang ada dalam diri kita saja atau apa yang kita rasakan dan miliki setiap hari saja kita nggak bisa menangkap nalar itu, kita nggak bisa tahu bagaimana caranya kita bisa melihat, tapi kita melihat. Gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana caranya mendengar, tapi kita mendengar. Kita nggak tahu bagaimana bentuk sifat ilmu, kudrah, iradah, tapi ada pada diri kita.
Nah, kalau seperti ini saja bisa bagi makhluk, ya apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Kemudian ayul madhabaini arjah, dari dua pendapat tadi mana pendapat yang paling kuat? Tentu jawabannya sudah pasti madhabus salafi arjah di anhu aslamu ahkam. Nah, tentu madhab salaf dalam hal ini adalah mutaqaddimin, itu tentu lebih rajih, ya, lebih kuat. Kenapa? Karena lebih selamat dan lebih bijaksana dalam hal ini. Jadi kita memang tidak menentukan makna tertentu, tapi serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafwid dalam madhab Asy'ariyah. Ya, wa amma madhabul khalaf. Nah, adapun madhab khalaf, nah beliau tidak menyalahkan fa inna ma yasuhul akhdhu bihi inda darurah. Boleh saja diambil ketika darurat. Apa contohnya tadi? Ketika ada kerancuan di masyarakat orang awam ketika membaca ayat-ayat mutasyabihat seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, yang menjismanikan Allah, ya, membentukkan Allah sebagaimana bentuknya makhluk. Maka lebih baik dipalingkan ayat-ayat tersebut kepada makna yang cocok kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang makna tangan, makna mata, wajah dan lain sebagainya. Wadhalika fima idza khusyi'a ala ba'dhin nas. Nah, ini tadi kita jelaskan, ya, ketika dikhawatirkan pada sebagian manusia dalam awal kalau tidak ditakwil ayat tersebut, ya, ayyaqa'u fi mihwat tashbih, mereka akan terjebak terjerumus dalam tashbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Fayu awwalu lahum dzalika ta'wilan, maka perlu ditakwil untuk mereka, ya, sa'iran, takwilan sa'iran, ya, takwil juga yang penuh apa namanya, dengan syarat yang ketat yang disepakati oleh para ulama fil lughatil masyhur, dengan bahasa juga yang masyhur, seperti itu, tidak asal-asalan takwil juga. Nah, gitu, ya. Jadi perlu dipahami, oh, Asy'ariyah suka mentakwil. Kita pahami dulu. Dalam mazhab salaf, ya, dalam hal ini adalah mutaqaddim Asy'ariyah mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah tafwid. Ya, tafwid itu lebih utama. Jadi dalam hal ini kita tahu makna, tapi kita tidak tentukan makna mana terhadap sifat tersebut. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafwid namanya. Ya, itu tafwid namanya. Jadi eh, apa itu yad, apa itu ayun, apa itu wajah, apa itu istiwa. Nah, maknan yaliku bijalalihi. Pokoknya itu memiliki sebuah makna yang pasti makna tersebut cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal kaifu majhul, tapi kita nggak tahu makna yang Allah inginkan itu apa. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian muncullah, ya, generasi-generasi akhir zaman, ya, kemudian berkembang gitu, banyak orang-orang awam yang tidak belajar, sehingga kemudian ketika mereka hanya membaca Al-Qur'an langsung mengatakan ada kerancuan, ya, bahwasanya Allah punya tangan kah, Allah punya mata kah. Nah, itu kan berbahaya karena menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga kemudian para ulama mutaakhirin dari Asy'ariyah kemudian mengatakan solusinya lebih baik adalah kita takwil saja kepada makna yang sekiranya makna tersebut cocok bagi Allah Subhanahu wa taala ketimbang para orang awam memaknainya dengan makna hakikat, dan itu berbahaya, seperti itu. Nah, itu yang penting untuk dicatat, ya. Jadi Asy'ariyah tidak mentakwil mutlak, tidak seperti itu, ya. Takwilnya pun dengan syarat. Kita tidak bahas di sini syarat takwil, ya, karena kalau kita bahas pembahasan takwil itu panjang sekali. Ya, dan sulit sekali untuk mentakwil, ya. Harus ada syarat ini, syarat itu, dan segala macam. Bahkan harus ada sandaran takwilnya juga. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah atau tidak gampang. Jadi tidak berarti ketika Asy'ariyah mentakwil otomatis semua Asy'ariyah itu berpandangan takwil, juga tidak. Takwil pun tadi disebutkan oleh beliau bahwasanya takwil hanya dalam kondisi darurat, ya, dan itu pun kalau sekiranya dikhawatirkan akan ada kerancuan di tengah masyarakat kalau seandainya ayat tersebut tidak ditakwil. Adapun pendapat yang arjah dalam Asy'ariyah atau dalam hal ini pendapat yang lebih kuat, ya, menurut pendapat mutaqaddim al-Asy'ariyah juga para pendahulu, yaitu kita serahkan semuanya kepada Allah, yaitu tafwid, gitu, ya, tafwid saja kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu juga di apa namanya, dibedakan, ya. Nanti juga ada istilah isbat namanya. Nah, ada isbat sifat, ada isbat makna. Nah, ini beda, ya. Kita Syafi'iyah mengisbat, tadi kan disebutkan, ya, kaifa nusbit, bagaimana kita menetapkan sifat. Nah, kita menetapkan sifat tapi tidak isbat makna, gitu, ya. Kita isbat sifat tapi tidak isbat makna. Apa maksudnya? Kita menetapkan sifat itu ada pada Allah. Istiwa itu ada pada Allah. Allah sendiri yang bilang kok. Ya, itu ada pada Allah. Allah sendiri yang bilang. Jadi isbat sifat. Tapi kita tidak menetapkan makna, tapi kita tidak isbat makna. Nah, ada sebagian kelompok yang isbat makna, gitu, ya. Jadi menyebutkan isbat juga kemudian makna, gitu. Nah, nanti kalau disebutkan istilah-istilah kita harus pahami, ya, maksudnya apa atau diucapkan oleh siapa, karena bisa jadi ada kerancuan-kerancuan pemikiran nanti dalam masalah ini, seperti itu, ya. Oke, baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tutup, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.